Assalamualaikum, sahabat semua. Ayat yang akan kita bahas kali ini adalah surah Al-An'am ayat 2, yang menggambarkan proses penciptaan manusia dan ketetapan ajal yang telah Allah tentukan. Ada pesan penting di dalamnya yang akan membuat kita lebih memahami kehidupan dan tujuan penciptaan. Yuk, kita simak lebih lanjut. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal waktu kematianmu, dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan untuk bangkit setelah mati di sisinya, namun kamu masih meragukannya. Ayat ini mengandung beberapa tema utama yang perlu diperinci untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Mari kita telah poin per poin. Penciptaan manusia dari tanah. Dalam ayat ini, Allah menyatakan bahwa Dialah yang menciptakan manusia dari tin tanah. Maksud dari tanah, dapat dipahami dalam dua konteks. Secara fisik, manusia pertama, yaitu Nabi Adam, diciptakan dari tanah, seperti yang disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran lainnya, misalnya, Surah Al-Hijr ayat 26. Secara biologis, manusia secara tidak langsung berasal dari tanah, sebab segala makanan dan unsur kehidupan, seperti tumbuhan, juga berasal dari tanah. Nutrisi yang dikonsumsi manusia berasal dari tumbuhan yang tumbuh dari tanah, atau dari hewan yang memakan tumbuhan yang tumbuh di tanah. Pendapat saintis tentang penciptaan manusia. Sampai saat ini belum ada teori ilmu pengetahuan yang dapat menjelaskan secara langsung bagaimana penciptaan manusia dari tanah. Tetapi secara tidak langsung, beberapa teori yang berkembang tentang asal kehidupan origin of life menerangkan bahwa tanah berperan penting di awal proses. Kebanyakan teori asal kehidupan merupakan pengembangan konsep lama, abiogenesis yang diartikan sebagai penurunan kehidupan dari benda mati. Sejak lama abiogenesis dianggap sebagai konsep yang paling dapat diterima untuk teori asal kehidupan sampai kemudian hukum biogenesis, omne vivum ex ovo sama dengan asal kehidupan dari kehidupan yang lain, lebih populer seiring dengan perkembangan neurobiologi modern. Pendalaman konsep abiogenesis umumnya mengkaji proses awal mula terbentuknya senyawa-senyawa kimia penting penyusun makhluk hidup, asam amino, protein, dan sebagainya, sampai DNA, secara alami tanpa ada kehidupan sebelumnya. Keberhasilan yang paling terkenal adalah teori subprimitif, subteori, ketika percobaan Urey dan Miller, 1953, berhasil mensintesis molekul-molekul organik dari gas anorganik metan, amonia dan hidrogen pada kondisi yang disimulasikan seperti keadaan awal bumi terbentuk. Hasil ini dikembangkan oleh Joan Orrow, 1961, yang berhasil mensintesis protein dari larutan sianida. Dari beberapa teori abiogenesis yang berkembang, paling tidak dua diantaranya membicarakan kemungkinan asal kehidupan dari tanah dan batuan. Setelah memaparkan pendapat saintis seputar penciptaan manusia dari tanah, timbul pertanyaan, jika Allah kuasa menciptakan sel hidup dari zat-zat mati, mengapa Allah tidak kuasa membangkitkan manusia pada hari kiamat? Bukankah pada proses kejadian manusia itu sendiri terdapat bukti nyata yang menunjukkan kekuasaan Allah untuk mengadakan hari kebangkitan? Allah menentukan pula dua peristiwa untuk manusia yang tak dapat dilakar, yaitu waktu kematiannya dan waktu kebangkitannya dari kubur. Baik waktu yang ditetapkan untuk kematian maupun untuk kebangkitan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Kesimpulannya adalah surah Al-An'am ayat 2 mengingatkan kita tentang asal-usul manusia, batas waktu yang telah ditentukan dalam kehidupan, serta keharusan beriman pada kehidupan akhirat. Ayat ini mengajak manusia untuk menyiapkan diri dengan amalan baik, mengingat bahwa kehidupan dunia hanya sementara, dan semuanya pasti kembali kepada Allah yang Maha Mengetahui segalanya. Demikianlah tafsir dari surah Al-An'am ayat 2. Ayat ini mengingatkan kita tentang asal-usul penciptaan, keterbatasan waktu kehidupan, dan kepastian adanya hari kebangkitan. Semoga kita selalu menjadi hamba yang sadar akan tujuan hidup dan mempersiapkan diri untuk kehidupan yang kekal di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.